فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya, ay kutubillahi allati anzalaha ma'ar rusul, yaitu kitab-kitab Allah yang Allah turunkan bersama dengan para rasul. Walikulli rasulin kitab, dan setiap rasul memiliki kitab. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, laqad arsalna rusulana bil bayyinat, dan sungguh telah kami utus rasul-rasul kami dengan membawa bukti. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami turunkan bersama dengan mereka kitab dan timbangan, sehingga masing-masing rasul punya kitab. Hanya saja tidak di semuanya kita ketahui apanya, namanya. Wa hadza yadullu ala anna kulla rasulin ma'ahu kitab. Ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap rasul memiliki kitab. Lakin la na'rifu kullal kutub, tapi kita tidak mengetahui semua kitab. Bal na'rifu minha suhufa Ibrahim wa Musa wat Taurat wal Injil waz Zabur wal Quran sittah. Tapi yang kita ketahui hanya 6. Suhuf Ibrahim, suhufnya Musa, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. 6. Lianna suhufa Musa ba'duhum yaqul hiya Taurah wa ba'duhum yaqulu ghairaha. Sebagian ulama mengatakan suhufnya Musa ya Taurat itu. Berarti tinggal berapa? 5. Sebagian lagi mengatakan lain, selain Taurat, Musa juga punya suhuf. Fa in kanat Taurah fa hiya khamsah. Kalau suhuf itu Taurat berarti tinggal 5. Wa in kanat ghairaha fa hiya sittah. Kalau lain berarti ada 6. Walakin ma'a dzalika nahnu nu'minu bi kulli kitabin anzalahu Allahu 'ala ar-rusul. Akan tetapi bersamaan dengan itu kita tetap mengimani dengan semua kitab yang Allah turunkan kepada para rasul. Wa in lam na'lam bihi, meskipun kita tidak mengetahuinya, nu'minu bihi ijmalan, maka kita mengimaninya secara umum. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, beriman kepada rasul-rasul. Ay Rasulullah, yaitu ay Rasulillah. Kalau ay maka disamakan dengan apa yang mau dijelaskan di i'rabnya. Karena jadi rusulihi maka ay Rasulillah. Kalau yakni maka fathah. Yakni Rasulullah. Ay Rasulillah wa humul ladzina auhallahu ilaihim bisyara'i wa amarahum bitablighiha, yaitu mereka adalah orang-orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa syariat dan diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan syariat tersebut. Wa awwaluhum Nuhun wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali dari mereka adalah Nuh, dan yang paling terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dalil والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Dan dalil bahwasanya rasul pertama adalah Nuh, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa, sungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Nabi,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Kalau ada yang sebelum Nuh maka niscaya itu yang akan disebutkan supaya umum mencakup mereka semua. Yakni wahyan, yaitu wahyan ka'ihaina ila Nuh wan nabiyyin min ba'di, yaitu kami berikan wahyu seperti kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Wa huwa wahyu risalah, yaitu wahyu risalah yang dimaksudkan bukan semata-mata wahyu jadi seorang nabi. Nabi Adam pun sudah jadi apa? Nabi. Qauluhu wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab. Dan kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan kitab. Fi dzurriyyatihima ay dzurriyyati Nuhin wa Ibrahim. Walladzi qabla Nuh la yakunu min dzurriyyatihi. Yang sebelum Nuh tidak dikatakan apa? Zuriyahnya. Sementara Allah menjadikan kenabian pada zuriyahnya siapa? Nuh alaihi salatu wasallam. Berarti yang setelahnya, dia yang pertama. Wa kadzalika qauluhu ta'ala wa qauma Nuhin min qabl, dan sebelumnya kaumnya Nuh. Innahum kanu qauman fasikin, mereka dahulu adalah kaum yang fasik. Enggak ada lagi yang sebelum mereka. Dan sebelum mereka itu semua adalah kaumnya Nabi Nuh. Qad naqulu inna qawlahu min qabl yadullu ala ma sabaq. Idzan minal Qur'ani salasatu adillah tadullu ala anna Nuhan awwalu ar-rusuli. Maka kalau begitu dari Al-Qur'an ada 3 dalil yang menunjukkan bahwasanya Nuh adalah rasul yang pertama. Wa minas sunnati ma sabata fi hadits syafa'ah anna ahlal mauqif yaquluna li Nuh, bahwasanya orang-orang yang berada di mauqif mahsyar mengatakan kepada Nuh, anta awwalu rusulin arsalahu Allahu ila ahlil ard wa hadza sharih, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi, dan ini jelas. Amma Adam alaihi salatu wassalam fahuwa nabiyyun wa laysa birasulin. Adapun Adam maka dia seorang nabi bukan rasul. Amma Idris fa dhahaba katsirun minal mu'arrikhin aw aktsarihim wa ba'dil mufassirin aidan ila annahu qabla Nuh. Adapun Idris maka banyak dari ahli tarikh, ahli sejarah atau kebanyakan mereka dan sebagian ahli tafsir bahwasanya dia juga sebelum Nabi Nuh. Wa annahu min ajdadihi, bahkan dia termasuk dari kakek-kakeknya siapa? Nabi Nuh. Lakin hadza qaulun dha'ifun jiddan, akan tapi ini adalah pendapat yang sangat lemah. Wal Qur'an wa sunnah tarudduh, Al-Qur'an dan sunnah menolaknya. Was-shawabu ma dzakarna, yang benar yang kami sebutkan bahwasanya rasul pertama adalah siapa? Nuh alaihi salatu wassalam. Wa akhiru Muhammad alaihi salatu wassalam liqaulihi ta'ala walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Wa lam yakul khatamal mursalin, dan Allah tidak mengatakan khatamal mursalin, penutup para rasul, li'annahu idza khutiman nubuwah khutimar risalah min babi aula. Jika kenabian saja sudah ditutup, apalagi apa? Rasul, karena semua rasul itu nabi dan tidak semua nabi itu apa? Rasul. Fa in qulta, kalau kamu katakan Isa alaihi salatu wassalam yanzilu fi akhir zaman, bagaimana rasul yang terakhir Muhammad, sementara Isa nanti setelah meninggalnya Muhammad masih apa? Turun. Wa huwa rasulun, dan dia rasul jelas. Famal jawab, maka bagaimana jawabannya? Naqulu huwa la yanzilu bi syari'atin jadidah, dia tidak datang dengan membawa syariat yang baru. Wa inna ma yahkumu bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia turun dengan membawa syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qala qail, kalau ada yang mengatakan minal muttafaqi alaihi anna khaira hadhihi ummah ba'da nabiyha Abu Bakr wa Isa yahkumu bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayakunu min atba'ihi, fa kaifa yasihhu qauluna inna khaira hadhihi ummah ba'da nabiyha Abu Bakr. Sekarang boleh kita sepakati bahwasanya sebaik-baik umat ini adalah Abu Bakar setelah Nabi. Sementara Isa
datang dengan membawa syariatnya Nabi SAW. Sehingga dia termasuk pengikutnya siapa? Nabi SAW. Maka bagaimana mungkin kita katakan yang terbaik dari umat ini adalah siapa? Nabi Isa, Abu Bakar. Kan masih ada Nabi siapa? Nabi Isa. Yang jelas lebih tinggi derajatnya siapa ini? Nabi. Paham pertanyaannya ya? Kenapa dikatakan Abu Bakar orang terbaik dari umat ini? Sementara masih ada Nabi Isa yang juga berhukum dengan hukumnya Muhammad SAW. Al-jawabu ahadu salasati aujuh. Jawabannya satu dari tiga ini. Yang pertama, anna Isa alaihi salatu wassalam rasulun mustaqillun min ulil azmi. Bahwasanya Isa itu adalah seorang rasul yang bersendirian dari kalangan ulul azmi. Wala yakhtur bil bal al-muqaranah bainahu wa bainal wahid min hadhihi al-ummah fa kaifa bil mufadalah. Maka tidak akan mungkin terbetik di dalam benak dibandingkan antara beliau dengan salah seorang pun dari umat ini. Beliau jelas masuk ulul azmi. Enggak akan ada orang yang berani membandingkannya dengan siapapun dari kalangan makhluk. Lebih-lebih lagi dengan mengutamakan orang dari umat ini di atas Nabi Isa. Karena sudah saking jelasnya keutamaannya. Ini Rasul termasuk ulul azmi lagi. Sedangkan menyandingkannya saja pun orang nggak akan berani dengan manusia biasa dari kalangan umat ini. Apalagi melebihkan di atas Nabi Isa alaihissalam. Wa ala hadza yasqutu hadzal irad min asli. Nah, kalau di situ udah gugur pertanyaan itu dari asalnya. Li'annahu minat tanattu', ini termasuk berdalam-dalam. Ya enggak akan ada orang membayangkan bahwasanya ada yang layak untuk disandingkan bersama dengan Nabi Isa alaihissalam sementara dia adalah seorang rasul dari kalangan ulul azmi. Wa qad halakal mutanatti'un kama qala Nabi SAW, dan akan binasa orang-orang yang berdalam-dalam dalam membahas agama ini. Nah, asani yang kedua, annaqul huwa khairul ummah illa Isa. Jawaban yang kedua, Abu Bakar umat terbaik dari umatnya Muhammad kecuali Nabi Isa. Asalis yang ketiga, annaqula inna Isa laysa minal ummah. Bahwasanya Isa tidak termasuk bagian dari umat ini. Wala yasihu annaqul, dan tidak boleh kita mengatakan innahu min ummatihi. Nabi Isa termasuk dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sabiqun alaihi, sementara zamannya duluan siapa? Nabi Isa. Lakinnahu min atba'ihi idza nazal, akan tapi dari pengikutnya. Iya, jika dia turun nanti maka dia termasuk pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna syari'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam baqiya ila yaumil qiyamah. Dikarenakan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tetap ada sampai hari kiamat. Sehingga ini salah satu jawabannya. Yang pertama, bahwasanya udah jelas sekali kedudukannya siapa ini Nabi Isa. Tidak akan ada orang yang membayangkan dalam benaknya bahwasanya Nabi Isa itu layak disandingkan dengan siapa? Abu Bakar, atau bahkan yang dibawa Abu Bakar, lebih-lebih lagi. Apalagi mau dilebihkan di atas Nabi Isa. Yang kedua, Abu Bakar umat terbaik, orang terbaik dari umat ini kecuali siapa? Kecuali Nabi Isa. Yang ketiga, bahwasanya tidak dikatakan Nabi Isa itu bagian dari umat ini. Dikarenakan zamannya lebih dahulu. Hanya saja beliau dikatakan atba', sebagai pengikut. Fa in qala qail, kalau ada yang mengatakan kaifa yakunu tabi'an wa huwa yaqtul al-khinzir wa yaksiru salib. Bagaimana mungkin dia dikatakan tabi' sementara dia nanti akan membunuh babi dan akan menghancurkan salib. Wala yaqbal illa al-islam, dan dia tidak menerima kecuali Islam. Ma'anal Islam yukiru ahlul kitab bil jizyah. Sementara Islam yang dibawa syariatnya oleh Nabi SAW ini masih menyetujui untuk ahlul kitab membayar jizyah. Sementara Nabi Isa nggak ada lagi bayar jizyah. Kalau nggak masuk Islam berarti dia diperangi. Ini kan pertanyaan, katanya menghukumi dengan syariat siapa? Nabi SAW. Sementara ini kok tidak? Qulna, maka kita katakan ikhbarun Nabi SAW bidzalika iqrarun lahu. Pengabaran Nabi SAW tentang nanti turunnya Nabi Isa, dia akan begini-begini, ini sudah persetujuan dari siapa? Nabi SAW. Fatakunu min syar'ih, sehingga yang dilakukan oleh Nabi Isa itu termasuk bagian dari syariatnya siapa? Nabi SAW, Nabi Muhammad. Kenapa? Yang mengabarkannya itu siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Bahwasanya nanti Isa turun maka dia akan menghancurkan salib dan akan membunuh akan membunuh babi dan tidak menerima lagi perkara jizyah. Sehingga hadis ini, pemberitahuan ini dari Nabi SAW ini adalah izin dari Nabi SAW untuk Nabi Isa melakukan hal tersebut ketika beliau nanti turun.
Sehingga yang dilakukan oleh Nabi Isa jelas bagian dari syariatnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu naskhan lima sabaqa min hukmil Islamil awal. Sehingga yang dilakukan oleh Nabi Isa itu adalah penghapus dari hukum-hukum Islam yang pertama. Nah, ini beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan apa ini? Dengan beriman kepada Rasul. Berapa poin yang tadi kita ambil? Bahwasanya setiap Rasul memiliki apa ini? Memiliki kitab. Wa anzalna ma'ahumul kitab. Hanya saja tidak kita ketahui apanya. Namanya kecuali berapa? 6 atau 5. Suhuf Ibrahim wa Musa, Taurat, Zabur, Al-Quran dan Injil. Kalau Tauratnya Musa itu dikatakan suhuf sama, berarti tinggal berapa? 5. Kemudian yang pertama dari kalangan Rasul adalah Nuh dengan dalil 3 ayat dari Al-Quran, dan yang paling akhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana dengan Nabi Isa? Nah, maka kita katakan bahwa Nabi Isa turun dengan membawa syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tetap yang paling akhirnya adalah syariatnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun perkara Abu Bakar dengan Nabi Isa, maka sangat jelas kedudukan Nabi Isa tidak bisa dibandingkan dengan seorang pun dari umat ini. Nah, atau makna yang kedua, Abu Bakar orang terbaik dari umat ini kecuali siapa? Nabi Isa. Atau yang ketiga, bahwasanya Nabi Isa bukan termasuk umat, tapi termasuk atba, karena zamannya terlebih dahulu daripada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun beberapa tindakan yang dilakukan oleh Nabi Isa ketika beliau turun nanti, yang zahirnya menyelisih apa yang ada sekarang dari hukum Islam, maka pengabaran dari Nabi itu sudah semacam apa ini? Izin dari beliau untuk beliau melakukannya. Sehingga yang dilakukan oleh Nabi Isa jelas bagian dari syariatnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.